Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita masuk ke playlist tentang blogger, yaitu panduan bagaimana cara membuat blog baru menggunakan akun Gmail. Di sini browser yang saya gunakan yaitu Google Chrome. Jadi buat teman-teman yang menggunakan browser lain seperti Firefox, untuk caranya sama, insya Allah sama untuk langkah-langkahnya. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, silakan teman-teman buka browser yang teman-teman gunakan. Kemudian silakan teman-teman ketikkan di kolom pencarian browser teman-teman blogger. Selanjutnya pilih yang alamat URL-nya adalah blogger.com, kemudian pilih. Nah, di sini adalah halaman resmi dari blogger.com. Silakan teman-teman klik masuk atau buat blog baru. Kita coba buat blog di sini. Klik buat blog, tunggu. Kemudian silakan teman-teman masukkan alamat Gmail. Di sini sudah ada. Selanjutnya klik tombol berikutnya. Kemudian masukkan kata sandi Gmail. Di sini saya sudah ada. Jadi saya tinggal klik tombol berikutnya. Jika teman-teman belum ada, silakan dibuat masukkan dulu. Salah. Sebentar. Masuk. Nah, akan tampilannya akan seperti yang kalian lihat. Judul blog bisa teman-teman buat di sini, yaitu saya ambil contoh lerak cair. Ini adalah produk yang saya jual, teman-teman. Selanjutnya klik berikutnya. Kemudian alamat subdomain dari blog yang teman-teman buat. Saya di sini coba lerak cair. Alamat blog tersedia. Berarti sudah ada. Tersedia, belum ada yang memakai. Jika sudah memakai, saya ambil contoh. Maaf, alamat blog ini tidak tersedia, berarti sudah ada yang pakai. Jadi saya menggunakan lerak cair. Kemudian klik tombol berikutnya. Di sini kita akan nama yang akan ditampilkan yaitu admin lerak cair. Di sini terserah, teman-teman bisa menggunakan nama teman-teman sendiri. Kemudian klik selesai. Tunggu sebentar. Sini ada undang-undang Uni Eropa, teman-teman bisa close. Kemudian antarmuka blogger baru ini tersedia, teman-teman juga bisa close. Berikutnya adalah maaf, sebetulnya blog yang teman-teman bikin itu sudah jadi sampai di tahap ini. Untuk melihatnya bisa bentar. Untuk melihatnya kita coba bikin postingan dulu ya.
karena ini tampilnya baru. Biasanya sih di daerah sini ini ada untuk menuju blog yang teman-teman sudah ada. Untuk melihat itu bisa dengan cara mengetikkan URL seperti ini. Tadi kita bikin lerak cair.blogspot.com. Nah, klik enter. Nah, ini tampilan blog yang tadi kita sudah buat. Di sini ada admin lerak cair. Di sini ada judul blog yang teman-teman tadi sama-sama kita buat. Selanjutnya adalah kita akan membuat postingan, yaitu postingan baru. Silakan bisa teman-teman klik. Nah, di sini teman-teman bisa menuliskan judul blog. Sini judul, saya ambil contoh manfaat sabun lerak cair. Di sini saya percepat saja teman-teman ya. Kita gunakan Lorem Ipsum. Kemudian ini adalah bahasa yang biasa digunakan oleh para programmer untuk mengisi web yang belum diedit. Kita ambil contoh di sini. Untuk melihatnya, teman-teman bisa klik tinjau di sini. Nanti akan secara otomatis terbuka di tab baru. Akan tampilan seperti ini. Untuk melihat di tablet seperti apa. Tablet ini untuk smartphone. Selanjutnya yaitu fungsi dari menu-menu yang ada di halaman postingan, yaitu halaman apa ini yang ada tombol penanya di sini. Untuk fungsinya yaitu ini untuk menulis langsung. Jadi buat teman-teman yang belum familiar dengan bahasa HTML, teman-teman bisa menggunakan tampilan untuk menulis. Tapi jika teman-teman paham menggunakan bahasa HTML, bisa menggunakan halaman atau area tampilan HTML. Contohnya seperti ini jika teman-teman menggunakan halaman HTML. Untuk mengembalikannya lagi seperti tadi, yaitu klik tampilan menulis. Di sebelahnya yaitu urungkan atau ulangi, yaitu membatalkan atau mengembalikan yang sudah dibatalkan. Untuk menu jenis font, tentu teman-teman sudah bisa menebak, yaitu mengubah font default dari Blogger itu. Jadi teman-teman bisa atur di sini. Saya ambil contoh, biasa saya gunakan robot, tapi di sini nggak ada ya. Saya gunakan ini yang paling saya suka, Helvetica. Teman-teman drop dulu, kemudian klik. Nanti secara otomatis teks akan berubah. Selanjutnya adalah ukuran font. Di sini juga teman-teman pasti sudah bisa menebak ukuran font, yaitu untuk mengatur ukuran font dari teks blog teman-teman. Di sini ada
secara default di sini adalah kecil. Jika kita ganti menjadi normal akan seperti ini. Kita coba lihat tampilan seperti ini teman-teman. Kemudian tadi normal, di sini adalah, nah di sini untuk yang penting yaitu judul, subjudul, judul kecil, normal. Di sini nanti akan sangat berpengaruh untuk SEO atau search engine optimasi. Jadi nanti kita akan coba bahas bareng di sini. Tampilannya biasa seperti di buku, yaitu judul utama yaitu besar, kemudian judul lebih kecil, subjudul lebih kecil lagi gitu untuk tampilannya. Kita ambil contoh, kalau untuk di dalam kita sedikit-sedikit masuk ke SEO ya. Untuk awal pertama ini tergantung sebetulnya sih kalau di SEO-nya yang baik itu. Kalau di judul utamanya itu sudah H1, di sini bagusnya adalah H2. Tapi SEO-nya nanti itu akan mendongkrak di halaman semua blog. Jadi nggak ke artikel ya untuk SEO-nya. Kalau untuk artikel biasanya di judul itu halaman 1, H1, kemudian di lorem ipsum ini itu adalah H2 dan seterusnya H3, H4 seperti buku. Kita coba kalau judul biasanya di sini adalah H2. Kita lihat dari tampilan HTML. Teman-teman bisa lihat di sini adalah H2. Oke, kita balikkan lagi. Selanjutnya yaitu untuk menebalkan, teman-teman bisa gunakan ini. Untuk miring, teman-teman bisa klik tombol miring ini untuk memberi garis bawah. Teman-teman bisa gunakan, kita ambil contoh misalnya miring, kita hapus semua ya. Kemudian di sini ada coret jika teman-teman rasa ada yang salah teks tersebut. Selanjutnya adalah warna dari teks. Teman-teman bisa mulai dari sini. Kemudian untuk warna background, latar belakang dari teks, teman-teman bisa di sini. Untuk menambahkan, menyisipkan link atau mengedit, teman-teman bisa melalui tombol sisip atau edit link di sini. Saya ambil contoh di sini lorem ipsum ini saya tambahkan link. Jadi nanti link ini akan menuju ke halaman utama dari blog kita. Ambil contoh tadi lerak cair ya, lerak cair blogspot. Oke, kita coba copy paste di sini, copy, kemudian kita masukkan di sini, kita uji coba, uji berarti berfungsi. Untuk membuka link di jendela baru, kita bisa centang di sini. Jika tidak ingin membuka di jendela tab baru pada browser, bisa teman-teman abaikan. Untuk menambahkan atribut rel nofollow atau dofollow, bisa teman-teman centang. Di sini adalah fungsinya untuk SEO. Insya Allah kedepannya nanti kita akan bahas. Untuk sekarang kita lewatin dulu biar tidak kebanyakan ya teman-teman. Untuk sisipkan gambar, tentu teman-teman sudah bisa tebak. Di sini teman-teman bisa menambahkan gambar. Saya ambil contoh misalnya upload dari komputer.
tunggu sebentar, kemudian pilih file, terus gambar yang ada di sini coba saya gunakan gambar Gmail ini ya, nggak nyambung. Nah, selanjutnya yaitu oh ya, untuk menambah atau membesarkan bisa teman-teman klik di sini, untuk mengecilkan juga di sini. Selanjutnya adalah karakter. Di sini karakter teman-teman bisa sisipkan, misalnya teman-teman ingin menambahkan logo apa ini? Logo HP ya, kalau nggak salah HP ya. Emosi, kita ambil contoh tanaman hewan. Teman-teman bisa buka di sini, nanti akan terlihat mana. Di sini saya coba lihat biar jelas. Kita tambahkan smile. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat ada apa karakter smile. Berikutnya adalah penataan dari teks. Teman-teman bisa gunakan misalnya rata kiri, ada rata kiri ke sini seperti ini, atau menggunakan rata tengah akan tampil seperti ini, rata kiri kanan atau rata kanan. Silakan teman-teman coba, insya Allah mudah dipahami. Kemudian indent yaitu jarak dari kiri ke kanan, bisa teman-teman gunakan yang ini. Kita ambil contoh, misalnya ingin mengembalikannya lagi, kita klik kurangi indent. Selanjutnya opsi yaitu menambahkan daftar nomor atau daftar butir, yaitu biasanya untuk detail-detail contoh seperti panduan, yaitu yang 1, 2, 3 atau detail seperti itulah. Ambil contoh seperti ini. Kita dari sini kita coba pakai nomor, di sini kan sudah ada. Kemudian jika kita bikin nomor baru lagi, kita klik di sini ada. Kemudian jika kita pakai dari sini, misalnya kita kasih spasi lagi jadi nomor 2. Kalau baru bebas sih sebetulnya, ini untuk saya tidak mengetikkan baru. Kemudian di sini kita klik lagi, di sini 3 dan seterusnya. Untuk kutip teks, tentu teman-teman bisa menembak tanda kutip teks. Kita coba, yaitu dia agak lari ke tengah. Ini untuk batas postingan. Jika teman-teman ingin menambahkan batas, bisa menggunakan ini dan nanti secara otomatis akan dibuatkan. Kemudian tata letak kiri kanan. Nah, tata letak kiri kanan coba kita balikan lagi seperti tadi. Mana? Lorem ipsum. Lorem ipsum tadi sudah ketutup. Lorem ipsum di sini, lorem ipsum. Kita coba dari sini ya. Oh, nggak ada berubah. Ini fitur baru teman-teman, jadi saya kurang begitu paham. Tata letak kiri kan.
nanti bisa teman-teman coba. Di sini input tool, kita lanjutkan lagi ke masuk ke input tool. Sini adalah input bahasa, atau biasanya kan ada kalau teks misalnya bahasa Inggris itu kan agak berbeda sama taruh bahasa Arab gitu. Di sini ada. Selanjutnya adalah hapus format. Di sini jika teman-teman tadi sudah bikin menggunakan underline seperti ini, teman-teman bisa hapus. Jadi formatnya itu kalau ke bahasa HTML-nya, kalau kita lihat itu normal ke teks biasa, jadi semua format seperti H1, H5 itu akan kembali ke semula atau hilang semua untuk format-format tersebut. Berikutnya adalah kita udah sampai ke udah habis ya sampai sini. Selanjutnya kita masuk ke label. Jadi label sendiri ini untuk mengelompokkan tulisan atau teks blog yang teman-teman sudah buat atau judul postingannya, teman-teman bisa kelompokkan melalui atau mengkelompokkan melalui halaman label ini. Untuk menambahkannya sangat mudah, silakan kalau saya untuk sabun di sini, sabun buat baru. Selanjutnya untuk tanggal, jika ingin setel manual dari sini, jika otomatis pada saat dipublish bisa di sini. Untuk permalin sendiri bisa gunakan otomatis atau permalin khusus. Jika permalin khusus ini kedepannya bisa diedit. Nah, di sini bisa teman-teman misalnya untuk permalin khusus itu adalah halaman seperti ini teman-teman. Ini seperti ini. Nanti biasanya di sini ada garis miring, kemudian ada alamat URL-nya. Biasanya sih kalau untuk lerak cair misalnya saya ingin buat harus ini lerak slash cair, untuk ini slash ini untuk spasi, nanti di belakangnya ada .html, tapi di sini sebelum ini nanti di sini ada tanggal pertama kali publishnya untuk blogger di situ. Nanti kita lihat permalin khusus seperti ini, misalnya kita jual untuk spasi kasih strip sabun strip batik. Nanti di sini data HTML-nya di sini. Untuk lokasi kita bisa pilih misalnya di sini Indonesia. Klik enter. Nanti akan secara otomatis masuk ke Indonesia. Selanjutnya, nah di sini opsi. Opsi ini adalah pengaturan untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan komentar di tulisan yang teman-teman buat. Misalnya jika teman-teman ingin mengizinkan, bisa biarkan saja izinkan. Jika tidak mengizinkan, bisa klik tombol yang di tengah, jangan izinkan, tampilkan yang telah ada. Jadi jika ini biasanya sih kalau teman-teman sudah mengedit, kemudian artikel yang teman-teman buat itu sudah ada yang komentar, itu yang sudah komentar itu ada, tapi yang baru mau membuat komentar itu tidak bisa. Jadi tidak muncul untuk kita menulis komentar, halaman untuk menulis komentarnya. Namun jika ingin menyembunyikan semua atau ingin menutup jendela komentar, bisa
checklist di jangan izinkan atau sembunyikan yang ada untuk mempublikasikan. Teman-teman bisa klik publikasi, klik konfirmasi. Ini saya ambil contoh, nanti akan masuk ke menu postingan. Nah, di sini kita bisa melihat teks yang sudah kita buat tadi. Lorem Ipsum di sini, manfaat sabun batik, tanggal, lorem tadi yang kita sudah buat. Untuk membatalkan atau menambahkan atau membatalkan postingan yang sudah kita publish tadi, teman-teman bisa klik sini, dikembalikan ke draft, atau teman-teman ingin menambahkan label baru, misalnya sabun batik, terus ada di situ manfaat lerak cair. Nah, teman-teman bisa menambahkan di sini, atau ingin menghapusnya juga di sini bisa klik tombol hapus entry ini. Selanjutnya adalah statistik. Statistik di sini adalah untuk melihat berapa halaman views yang sudah lihat orang, atau simpelnya berapa kali blog yang sudah kita buat ini dikunjungi oleh customer. Walaupun untuk di statistik ini kita membuka blog kita sendiri, itu sudah dihitung. Contohnya seperti ini. Ini hari ini 2 kali tadi kita buka kan. Ini di jumlah pengikut. Jumlah pengikut ini biasanya nanti akan bertambah jika blog teman-teman diikuti oleh pengunjung. Kemudian di sini jumlah postingan, kemudian ini jumlah komentar. Ke bawahnya adalah beberapa statistik dari halaman atau blog-blog atau tulisan mana yang banyak dikunjungi. Bisa teman-teman lihat dari sini, atau bisa menggunakan Google Analytics yang lebih komplit. Nanti insya Allah kedepannya akan kita bahas dan cara menyambungkannya, karena dengan Google Analytics kita lebih detail melihat pengunjung itu dari mana, dari kota mana, terus browser apa yang digunakan, terus pakai HP atau pakai desktop yang digunakan, itu bisa kita lihat menggunakan Google Analytics. Selanjutnya adalah menu komentar. Menu komentar di sini yaitu untuk moderasi atau mengedit komentar dari pengunjung. Sekiranya ada beberapa pengunjung yang kurang sopan mengomentari blog yang kita sudah buat atau tulisan yang sudah kita buat, teman-teman bisa moderasi di sini, karena di sini belum tampil semua. Selanjutnya adalah menu penghasilan. Di menu penghasilan ini sebetulnya gimana ya, untuk tahap awal sebetulnya kita tinggalkan dulu, karena jika kita bahas untuk monetisasi blog Anda dengan Google AdSense ini, nanti teman-teman tidak bisa fokus. Insya Allah kedepannya akan kita bahas setelah beberapa settingan atau
sudah optimasi. Mudah-mudahan dengan sudah optimasi, blog teman-teman sudah ramai dikunjungi. Karena saya berharap teman-teman bisa fokus ke konten daripada ke monetisasi blog. Karena jika fokus teman-teman di sini, itu dampaknya pengalaman saya pribadi sih kurang baiknya, karena kita akan mencari informasi. Padahal untuk menguangkan blog yang sudah kita buat itu butuh traffic yang cukup tinggi. Karena percuma kita paham dengan ini, tapi blog kita belum siap untuk didaftarkan ke Google AdSense. Karena untuk diterima menjadi publisher Google AdSense itu ada beberapa syarat, dan salah satunya adalah pengunjung dan juga tampilan menu yang strukturnya bagus. Insya Allah kedepannya akan kita bahas. Untuk saat ini kita tinggalkan dulu. Namun jika teman-teman ingin bertanya dan sudah yakin tidak tidak fokus ke sini, atau nanti teman-teman bisa fokus ke pembuatan konten, bisa teman-teman hubungi saya melalui kolom komentar, silakan di bawah. Soalnya nanti saya akan coba bahas, akan coba saya jawab sebisa saya, insya Allah. Berikutnya kita langsung ke halaman. Di halaman ini hampir sama seperti kita membuat postingan. Yang berbeda adalah jika halaman ini lebih ke menu. Biasanya sih menu-menu yang ada di, saya ambil contoh misalnya di blog saya yang masstono.com, itu akan seperti ini tampilannya. Jika di tombol halaman kita buat, biasanya sih kalau saya pribadi untuk membuat kontak seperti ini, atau membuat halaman daftar isi, terus layanan, biasanya melalui halaman ini. Apakah bisa menggunakan postingan? Bisa juga, cuman biasanya agak sedikit berbeda dari segi URL maupun menu di sekelilingnya. Untuk caranya sama seperti kita membuat postingan. Silakan klik halaman, kemudian tambahkan halaman baru. Hampir sama. Di sini letak perbedaannya, yaitu kita tidak bisa mengedit dari alamat blognya. Alamat blog maksudnya di sini alamat URL-nya, terus menambahkan label. Di sini yang ada hanya komentar. Di sini teman-teman bisa menyembunyikan atau mengizinkan komentar di halaman tersebut. Untuk caranya sama seperti pada kita membuat postingan. Selanjutnya adalah tata letak. Tata letak di sini adalah settingan, menu settingan untuk mengedit
tata letak dari misalnya populer post. Saya ambil contoh yang sudah jadi ya di sini seperti punya saya. Misalnya kita bikin populer post di sini, nanti di sini muncul populer post semua. Nah, dengan menu dari tata letak kita bisa setting apakah menu populer post ini kita tampilkan di bawah sini atau di atas menu yang lainnya. Kita ambil contoh, misalnya kita tambahkan di sini. Kalau dari template di sini kan adanya di sebelah kiri ya. Jadi kita tambahkan di sini misalnya penelusuran blog. Di sini sudah ada, kita tidak butuhkan ini. HTML, arsip. Nah, di sini kita bisa tambahkan arsip. Jadi di sini kita buat arsip. Jadi dari tiap bulan, tiap tahun, berapa yang sudah kita publiskan akan ada di halaman arsip ini. Kita simpan. Nah, di sini kita bisa geser-geser. Sini ada, double ya teman-teman ya, sudah ada ya. Jadi kita hapus salah satu. Kurang lebih seperti ini. Jika labelnya ingin di atas seperti yang saya sudah bilang tadi, teman-teman bisa rubahnya melalui halaman ini. Oh ya, jika teman-teman masih bingung dengan ini, bisa tanyakan langsung ke kolom komentar. Insya Allah nanti kita bahas bareng di mana yang membuat teman-teman bingung, karena setiap template itu tampilan ininya nih, tampilan widget itu berbeda. Jika template yang seperti saya gunakan ini, itu tampilannya berbeda. Untuk template bawaan blogger itu juga berbeda seperti ini. Nanti disesuaikan saja, pada dasarnya sama, yaitu pengaturan tata letak, yaitu tata letak dari widget yang kita tambahkan. Selanjutnya yaitu tentang tema. Di sini teman-teman sudah bisa melihat begitu banyak tema yang bisa teman-teman gunakan, banyak sekali. Untuk bawaan sendiri yaitu tema konten like. Jadi itu udah default dari Blogger. Untuk saya pribadi saya tidak menggunakan karena dari beberapa atau dari pengalaman saya sudah kecap dari tahun berapa ya saya mengenal Blogger itu, dari beberapa pakar SEO atau saya praktekkan sendiri, template Blogger itu atau template tampilan itu di setiap template itu berbeda-beda. Jadi ada yang SEO, ada yang enggak, ada yang ramah terhadap mobile. Jadi di desktop tampilannya bagus, di mobile juga bagus. Itu untuk struktur H1, H2-nya juga bagus, itu ada. Dan yang jelek juga banyak. Untuk punya blogger sendiri, menurut saya sih, jika teman-teman ingin optimasi sebuah blog, di blognya itu tanpa memperdulikan optimasi dari tulisan artikel teman-teman bisa gunakan. Kenapa? Karena kalau tidak salah H1 dari
lerak apa, template bawaan Blogger ini adalah H2. Jadi dari beberapa sumber dan memang banyak digunakan, itu rata-rata menggunakan H1 dan H3. Jadi dari beberapa sumber dan juga saya praktekkan sendiri, yang bagus itu adalah H1 di area ini. Judul kalau di sini itu tidak begitu pengaruh. Biasanya sih bagusnya sih tidak menggunakan heading di area judul blog. eh oh iya, jika teman-teman ingin menggunakan template yang saya gunakan ini, saya beli dari template, ada namanya Kang Sugeng. Nanti linknya akan saya taruh di bawah jika teman-teman berminat dengan template ini. Menurut saya template ini bagus karena untuk merankingkan sebuah artikel atau konten, tidak cukup dengan konten yang baik atau yang berkualitas, karena dibutuhkan juga struktur dari template itu sendiri dan juga kecepatan dari loading bloknya itu sangat berpengaruh. Menurut saya template-nya dari Sugeng ini cukup baik sesuai dengan harganya. Kita lanjut lagi ke area setelan. Di area setelan ini teman-teman bisa edit mulai dari judul, keterangan, bahasa, konten, karena percuma jika teman-teman membuat konten untuk dewasa tidak akan mendapat peringkat dari blogger atau maksudnya dari Google. Selanjutnya adalah ID Properties Google Analytics. Nah, seperti yang sudah saya singgung di atas tadi ya, kita dapat menghubungkan Google Analytics dengan blog yang sudah kita buat. Untuk caranya nanti kodenya kita masukkan di sini, kemudian klik simpan. Tapi insya Allah nanti kedepannya di tutorial berikutnya, jika saya membuat video tentang cara membuat akun Google Analytics dan menghubungkannya di Blogger, teman-teman bisa praktekkan. Untuk saat ini kita fokus ke konten dulu atau ke setting-settingan supaya teman-teman tidak buyar nanti ke depannya. Jadi mana-mana yang harusnya belum dipelajari, jangan dipelajarin dulu. Karena kenapa? Jika teman-teman sibuk di belajar di situ, teman-teman akan lupa membuat kontennya. Teman-teman akan disibukkan dengan belajar, karena di belajar otodidak itu yang paling sulit, yaitu konsisten dengan apa yang kita mau pelajari. Sangat banyak cabangnya. Jadi jika teman-teman nanti ingin belajar Google Analytics, nanti dia itu akan bercabang lagi. Akan masuk ke Google ADS atau pengiklanan, atau untuk mengiklan itu gimana yang baik. Akan membutuhkan copywriting yang bagus. Itulah kenapa di pertemuan kali ini saya tidak akan bahas tentang bagaimana sih cara nyambunginya gitu. Karena takutnya itu tadi, teman-teman tidak fokus ke konten, malah akan mempelajari Google Analytics, karena tidak butuh sebetulnya
Taruhlah seandainya teman-teman bisa Google Analysis, bisa menghubungkan, terus kontennya belum ada, terus visitornya belum ada, teman-teman tidak akan bisa melihat atau menganalisa karena kontennya sendiri belum banyak yang melihat gitu. Oke, baiklah, selanjutnya yaitu kita tinggalkan dulu. Selanjutnya itu tentang Facicom. Facicom ini yaitu untuk tampilan gambar di bar atas ini ya. Jadi kalau teman-teman tidak menambahkan file, nanti akan muncul logo blogger. Tapi kalau punya saya kan keluarnya MT di sini, MT Mas, yaitu sudah saya edit sih. Jika teman-teman ingin menggantinya bisa melalui ini, tapi saran saya lewatin dulu. Untuk privasi, di sini untuk privasi jika teman-teman membuat blog untuk dibaca sendiri atau untuk catatan aja, tidak ingin orang lain melihat, teman-teman bisa menonaktifkan dapat diakses oleh mesin telusur ini. Caranya cukup mudah, cukup klik. Nah, di sini selanjutnya tentang mempublikasikan, yaitu mempublikasikan di sini adalah mengedit atau mengcustom alamat blog. Seperti yang teman-teman ketahui, di sini kita menggunakan subdomain dari blogspotnya itu lerakcair.blogspot.com. Berbeda dengan URL yang saya sudah punya, yaitu mas/tono.com. Jadi tidak ada embel-embelnya subdomain dari blogspot. Jika teman-teman ingin mengubahnya melalui custom ini, silakan teman-teman tuliskan di komentar supaya mana-mana yang perlu teman-teman dahulukan. Saran saya sih sebelum membuat blog, yang pertama kali adalah menyiapkan judul blog, terus alamat blog. Untuk alamat blog sendiri itu kita bisa sewa biasanya saya langganan saya di Niaga Hoster. Insya Allah linknya akan saya taruh di bawah, teman-teman bisa lihat dan bisa cek di sana berapa harganya. Kemudian untuk customnya sendiri silakan teman-teman tuliskan di deskripsi ya, supaya saya mempercepat pembuatan cara mempublikasikan dengan domain sendiri. Selanjutnya yaitu HTTPS. Di sini tidak perlu disentrang karena defaultnya sudah bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena jika teman-teman tidak mengaktifkan ini, akan ada di sini tombol tidak aman di sini. Karena di sini ini sudah menggunakan HTTPS. Tandanya adalah gembok. Itu seperti saya. Selanjutnya adalah admin penulis. Nah, di sini admin penulis ini teman-teman bisa tambahkan. Atau undang penulis. Jika di blog teman-teman
banyak penulisnya, teman-teman bisa mengundang melalui email, nanti teman-teman bisa konfirmasi. Akses pembaca di sini adalah umum, teman-teman bisa atur khusus untuk penulis atau pembaca khusus bisa melalui halaman akses pembaca ini. Postingan. Untuk postingan sendiri yaitu pengaturannya atau setelan postingan yang muncul di halaman. Sebagai contoh, misalnya saya ingin menampilkan 10 di area postingan ini. Jadi jika teman-teman menggunakan template ini, nanti akan muncul di sini kan satu postingan. Nanti bawahnya lagi satu postingan jadi panjang gitu ke bawah. Nah, kemudian menampilkan apa nih? Oh, jumlah. Oh, di sini defaultnya adalah 7. Silakan teman-teman bisa sesuaikan sesuai yang teman-teman sukai. Kemudian arsip di sini tidak bisa diklik. Kemungkinan dari menu tata letak tadi. Bisa teman-teman sesuaikan apa arsip bulanan atau tahunan yang teman-teman gunakan. Jadi kalau teman-teman gunakan misalnya bulanan, oh sekian bulan saya sudah menuliskan berapa gitu. Jadi teman-teman bisa lewat dari situ, dari tata letak itu atau pengeditannya yang sudah kita lewati tadi ya. Untuk template entry opsional, ini opsional, lewati. Tickbox juga overlay entry lewati. Komentar seperti yang sudah saya bilang tadi, jendela pop-up atau tersemat itu akan nempel di bawah tulisan. Jika di halaman penuh, jika kita klik, ada pengunjung kita klik, akan muncul full satu layar desktop. Pop-up akan muncul sedikit itu pop-up. Sambil atau jika teman-teman sembunyikan bisa melalui centang sini. Defaultnya sematkan, biarkan. Selanjutnya sabta komentar membaca, yaitu biasanya sih untuk pengamanan. Maksudnya di sini pengamanan adalah untuk membuat memverifikasi jika komentar di blog teman-teman itu bukan robot, jadi secara otomatis akan diberikan tanda centang atau biasanya sih seperti teka-teki kayak gitu. Jadi kalau robot kan tidak bisa membacanya. Email di sini postingan menggunakan email itu dinonaktifkan. Jika teman-teman ingin memposting melalui email, bisa mengaktifkan di sini. Email pemberitahuan komentar, bisa mengaktifkan juga di sini. Email pemberitahuan komentar tertunda. Undang lebih banyak orang untuk email pemberitahuan komentar. Oh, ini masih seputar email semua. Saya jarang menggunakan ini. Saya tidak familiar dengan ini dan saya tidak pernah menggunakannya. Selanjutnya adalah pemformatan, yaitu zona waktu. Untuk zona waktunya sendiri di sini secara default masih zona waktu Los Angeles, jadi saya ganti. Untuk Indonesia biasanya 07 plus 7 sebentar. Nah, di sini
Jakarta +7 Jakarta. Untuk teman-teman yang di luar Jakarta, misal Sumatera, pilih saja ini karena tidak ada di list zona waktunya blogger. Klik simpan. Format header di sini untuk mengubah tampilan dari formatnya. Kalau saya di sini defaultnya menggunakan Jumat, Juli 31, 2020. Secara default seperti ini. Jika teman-teman suka dengan format di bawah seperti ini, silahkan sesuaikan. Kemudian format stempel waktu komentar itu sama, format stempel waktu sama. Aktifkan metadata. Aktifkan metadata di sini akan kita bahas di kita langsung aja ya. Untuk aktifkan metadata di sini itu jika kita aktifkan, nanti secara otomatis itu di area postingan. Kita ulang lagi di sini sebentar ya teman-teman ya. Di area postingan, misalnya kita mau edit, untuk editnya bisa klik. Di sini akan ada deskripsi penelusurannya itu karena kita mengaktifkan metadata tadi. Jadi di sini teman-teman bisa berikan keterangan tentang pembahasan dari blog yang teman-teman miliki atau tulisan blog yang teman-teman ini. Misalnya manfaat sabun lerak. Sini saya akan gunakan banyak manfaat yang bla 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 gitu. Nanti akan muncul seperti ini jika teman-teman mengaktifkan metadata. Misalnya lorem tadi kan. Di sini ya muncul metadata. Di sini metadata. Jadi di sini nanti akan berpengaruh dengan SEO. Di sini ini adalah metadata akan muncul di sini. Saran saya setiap membuat postingan pastikan menggunakan deskripsi penelusuran atau metadata ini. Oke, kita balik lagi ke sampai di mana tadi metadata, error pengalihan. Di sini juga saya tidak tidak bisa menggunakan, tapi fungsi dari pengalihan di sini adalah misalnya teman-teman ada link yang error atau broken link yang sudah teman-teman hapus, itu kan masih diindeks sama Google dan itu untuk blog teman-teman itu kurang bagus. Jadi teman-teman bisa mengarahkan link yang rusak itu dengan link yang baru, misalnya baru yang teman-teman buat atau alternatif dari link yang rusak tersebut, kurang lebih seperti itu. Di sini adalah pengindekan crawler dan pengindeksan. Aktifkan robot ini, biarkan. Ini aktifkan tag header robot custom, biarkan. Google custom di sini biarkan. Monetisasi biarkan. Di sini juga berfungsi, kelola blog ini berfungsi untuk mengimpor konten, sedangkan konten hapus blog. Tentunya teman-teman sudah bisa tebak, impor konten di sini adalah jika teman-teman ingin menggunakan platform lain dan mengcopy semua data atau tulisan blog yang teman-teman sudah bikin di blog ini. Misalnya kedepannya teman-teman ingin mencoba menggunakan WordPress atau yang lainnya, teman-teman bisa
impor konten yang teman-teman punya di blog ini, lalu upload ke WordPress misalnya, atau cadangkan konten. Teman-teman jika khawatir kontennya rusak atau blognya terhapus, teman-teman bisa cadangkan melalui kelola blog ini. Selanjutnya ada izinkan file, saya biarkan. Tapi saran saya untuk SEO, ini teman-teman custom yang pendek. Kenapa? Karena jika penuh, itu ada beberapa blogger yang nakal itu suka mengambil melalui friend blog ini, yaitu dia mengcopy langsung secara otomatis. Jadi jika teman-teman baru belum terindeks sama Google, nanti di search engine itu akan kalah, atau nanti malah blog teman-teman yang dikirain mencontek gitu, atau mengambil konten. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya URL pengalihan entry. Di sini saya kurang begitu familiar, kita lewatkan saja. Untuk foldernya juga saya kurang familiar. Insyaallah nanti kita pelajarin bareng-bareng. Di sini umum menggunakan draft blogger. Jadi di sini bisa mengganti profil atau profil pengguna yang profil seperti ini, teman-teman. Bentar. Seperti ini. Ini bisa kita ganti menjadi profilnya Gmail. Ya, Gmail kan itu terhubung ke semua, mudah kita hubungkan ke semua platformnya blogger. Selanjutnya adalah daftar bacaan. Di sini teman-teman sudah bisa lihat daftar blog yang teman-teman ikutin. Di sini secara default ini sudah blog push, yaitu dari blogernya sendiri. Teman-teman bisa baca, tapi bahasanya Inggris. Untuk melihat blog, teman-teman bisa klik di sini. Mau pindah ke bawah dia. Biasanya sih di area sini. Untuk minggu-minggu kemarin sih sebetulnya masih di area sini, di bawah area lerek cair seperti ini. Ini paling berapa hari ya? Berapa 1 atau 2 hari baru rubah dia. Mungkin itu saja, atau satu lagi. Satu akun Google ini, satu akun blogger ini bisa teman-teman buat, yaitu sekitar 100 blog. Jadi juga teman-teman pembahasannya banyak atau ingin membuat, misalnya nih, saya membuat blog tentang sabun, kemudian membuat situs blog lagi tentang mobil. Teman-teman bisa melalui menu drop down ini, klik terus blog baru, nanti akan seperti pertama kali kita membuat blog. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada pertemuan kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel YouTube saya. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya ada pemberitahuan. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.